Alhamdulillahi alamihi az-zahirah wal batinah qadiman wa hadithan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, pemirsa warasatul Quran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah beberapa saat kita off terlebih dahulu di kajian usul fikih untuk pemula, dengan izin Allah pada kesempatan kali ini kita akan coba melanjutkan kajian usul fikih ini. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita maklumi bersama bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok manusia teragung, manusia yang paling mulia, manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah beliau pantas dan sangat layak menjadi panutan kita selaku umatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu uswatun hasanah, menjadi suri teladan yang terbaik. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azimin. Kalau kita mencari manusia yang paling baik akhlaknya, tidak akan kita temukan selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mengikuti Nabi sebagai wujud rasa cinta kita kepada Allah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai dirimu. Karena sejatinya tidak ada manusia yang sangat mencintai Allah dan sangat dicintai oleh Allah selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tanpa bimbingan dari Rasulullah mustahil kita akan menjadi para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita ingin menjadi kekasih Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas ada satu pertanyaan, apakah setiap pekerjaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus kita ikuti sebagai umatnya? Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengendarai unta apabila bepergian, dan apakah kita harus pada zaman kali ini mengikuti Nabi kemana-mana memakai unta? Ataukah kita kemana-mana harus memakai gamis? Atau makanan yang dimakan itu harus sama berupa kurma atau bagaimana? Maka ternyata dalam kajian usul fikih, af'alun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada 3 macam. Yang pertama ada yang disebut dengan jibiliyah, yang kedua ada yang disebut dengan ta'ah, dan yang ketiga ada yang disebut dengan kurbah. Apa gerangan yang dimaksud jibiliyah?
perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang termasuk kepada jibiliyah tiada lain adalah ketika perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut berupa manusia, berupa sifat karakter manusia. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam haus, beliau minum. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengantuk, beliau tidur. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lapar, maka beliau itu makan. Maka perbuatan yang seperti itu namanya jibiliyah, di mana perbuatan Nabi ini bersifat basyariyah, menunjukkan sifat manusia. Lapar makan, tidur ngantuk, haus minum. Maka inilah yang disebut dengan jibiliyah. Oleh karena itulah, apabila nanti perkara tersebut yang tadinya jibiliyah, perbuatan Nabi yang layaknya seperti halnya manusia pada umumnya, kemudian diatur oleh hukum, maka yang seperti itu disebut dengan ta'ah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila lapar beliau itu makan, maka itu jibiliyah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila lapar beliau makan, dan sebelum makan itu beliau berdoa terlebih dahulu, lalu menggunakan tangan kanan, maka ini disebutnya ta'ah. Perbuatan Nabi yang tadinya jibiliyah, maka langsung diatur oleh aturan syariat, maka yang seperti itu namanya ta'ah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau makan kurma, maka ini jibiliyah. Seperti halnya di Ramadan kali ini kan sering mengatakan sunnahnya kalau mau berbuka itu makan kurma, lalu yang namanya minum air. Maka kalau melihat kepada af'alun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, makan kurma itu jibiliyah. Sama saja Nabi dengan yang lainnya itu makan kurma. Kalau kita berbuka dengan kolak, bagaimana? Apakah mengikuti sunnah Nabi? Maka yang perlu ditegaskan, makan kurmanya adalah jibiliyah, yang menjadi ta'ahnya ketika berbuka itu tiada lain adalah bersegera berbuka, baca basmalah. Maka itulah yang disebut dengan ta'ah. Akan tetapi apabila perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu langsung berupa syariah, misalkan sholat, Nabi SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka oleh karena itu perbuatan Nabi yang seperti itu namanya kurbah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saum Ramadan, maka perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu langsung berupa syariat, sehingga yang demikian itu disebut dengan kurbah. Oleh karena itulah makanya tidak ada contoh yang lebih agung selain Nabi, akan tetapi kita pun harus dalam artian apik memilah dan memilih mana dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita dituntut untuk mengikutinya. Jangan sampai jibiliyahnya yang dimunculkan, tapi sunnah-sunnah nabinya ditinggalkan. Jangan sampai jibiliyahnya yang digembar-gemborkan,
tapi justru sunnah nabinya banyak yang dimatikan. Hari ini, seperti contoh, memakai gamis itu mubah. Silakan mau pakai gamis, mau tidak. Mau pakai batik, silakan, itu mubah. Maka hari ini digembar-gemborkan sunnah Nabi pakai gamis, sunnah Nabi pakai gamis. Padahal itu adalah perbuatan Nabi yang bersifat jibiliyah. Tetapi sunnah-sunnah yang berupa to'ah serta kurbah banyak yang ditinggalkan oleh umat Islam. Dalam artian jangan hanya jibiliyahnya yang dimunculkan, tapi to'ah dan kurbahnya pun harus dimunculkan dan dilaksanakan. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, itulah sebagai materi pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan dengan materi-materi yang lainnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.